Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Benny Wetan di channel saya Sehat Minimalis. Cara sehat yang murah bahkan gratis. Hari ini hari Sabtu pagi tanggal 28 Maret ya. Kemarin sore saya lihat berita penderita atau yang kena infeksi dari virus corona sudah mencapai lebih dari 1000 orang. Tepatnya katanya 1046. Jadi hari ini saya ingin membuat satu video yang merupakan rangkuman dari semua pertanyaan-pertanyaan yang saya terima lewat channel YouTube saya dan juga dari orang-orang sekitar saya. Jadi sifatnya singkat saja karena sudah banyak juga video-video maupun berita-berita yang dibuat di koran maupun YouTube channel yang lain mengenai virus corona ini. Jadi kita singkat saja. Nah, cara-cara pencegahannya apa? Cara-cara pencegahan yang nomor utama adalah sering cuci tangan. Kenapa? Karena virus corona ini lapisan paling luarnya adalah lemak. Lemak ini paling takut sabun. Jadi kalau kita cuci tangan sering-sering dengan sabun dan air yang mengalir, maka virus itu akan mati dan terbuang ke dalam air itu. Jadi tangan kita akan bersih. Itu adalah cara pencegahan yang paling baik. Cara pencegahan yang kedua adalah bahwa kalau kita tidak ada keperluan, lebih baik kita tinggal di rumah. Kecuali ada keperluan yang sangat-sangat mendesak, maka kita keluar dari rumah dan kita menjaga jarak. Jarak aman adalah 1,5 meter. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah bahwa apakah virus corona ini bisa masuk lewat permukaan kulit? Jawabannya adalah tidak bisa. Dia hanya bisa masuk lewat cairan lendir yang ada di mata, di hidung, dan di mulut. Oleh karena itu, langkah pencegahannya juga sangat penting. Tangan kita, ya terutama permukaan tangan kita ini sangat banyak gampang sekali terkontaminasi oleh virus-virus. Jangan dipakai untuk mengusap mata, mengusap hidung, dan mengusap mulut. Karena di situ ada cairan lendir yang bisa merupakan media masuknya daripada virus corona ini ke dalam tubuh kita. Nah, kemudian yang berikutnya juga adalah kenapa anak kecil atau remaja lebih sulit terserang oleh virus corona ini. Dalam hal ini sangat berhubungan dengan imunitas tubuh. Jadi sebenarnya mereka juga bisa terserang oleh virus corona ini. Tapi sesuai dengan video saya sebelumnya bahwa 80% daripada orang yang terserang sakit corona ini, virus corona ini, tidak menimbulkan gejala yang besar atau sindrom yang parah. Ya, sindromnya mungkin hanya batuk-batuk ringan, demam sedikit. Bahkan ada juga yang sama sekali tidak menunjukkan adanya gejala. Oleh karena itu, imunitas tubuh dalam hal ini sangat penting. Ya, meningkatkan imunitas tubuh sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Contohnya dengan berjemur matahari untuk membangkitkan energi yang dalam tubuh kita. Minum minuman jahe. Cara buatnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya juga. Ya, lakukan olahraga dan teratur. Kalau saya melakukan Ping Shuai Kung. Untuk subscriber yang sudah lama ikut di channel saya tentu tahu bagaimana melakukan gerakan Ping Shuai Kung. Saya barusan tadi pagi jam 5 pagi saya lakukan gerakan Ping Shuai Kung 30 menit. Kemudian sebelum video ini saya juga sudah keluar rumah tadi jam 10 pagi saya lakukan gerakan Ping Shuai Kung sambil berjemur matahari 30 menit. Jadi saya sudah melakukan 2 kali 30 menit hari ini. Ya, jadi lakukan gerakan Ping Shuai Kung sehingga kita punya imunitas tubuh akan meningkat sangat tajam. Kemudian langkah berikutnya kita juga bisa makan makanan-makanan sehat. Jauhkan goreng-gorengan yang bisa membuat imunitas tubuh kita turun. Merokok, alkohol, ini semua bisa
membuat imunitas tubuh kita turun. Jadi makanlah makanan yang bergizi, contohnya banyak makan buah-buahan, banyak makan sayuran, dan sebagainya. Dan juga sangat penting harus istirahat yang cukup, tidur yang cukup, sehingga imunitas tubuh kita juga tetap terjaga. Usahakan minum air hangat, jangan minum air dingin atau air es. Usahakan minum air hangat yang cukup. Ada juga pertanyaan dari teman-teman, lebih bagus cuci tangan dengan sabun atau usap-usap dengan cairan hand sanitizer atau disinfektan? Jawabannya adalah pasti masih lebih baik cuci tangan dengan sabun. Kenapa? Karena virusnya akan segera mati dan tercuci dari tangan kita. Kalau kita melakukan dengan hand sanitizer, memang virusnya akan mati, tapi dia punya residu masih ada di tangan kita. Kita hanya menggunakan hand sanitizer pada saat kita tidak bisa cuci tangan dengan sabun. Pertanyaan berikutnya, apakah virus corona bisa bertahan di udara selama beberapa jam misalnya? Jawabannya adalah tidak bisa. Jadi virus corona itu perlu media, dia perlu di satu tempat, misalnya pegangan pintu atau di atas meja, ya, dan sebagainya. Pada saat tangan kita pegang, virusnya pindah ke tangan kita, telapak tangan kita misalnya kita pegang, kemudian secara tak sengaja kita usap ke hidung kita, mata kita, dia masuk ke badan kita. Jadi dia perlu media. Tidak bisa virus itu berterbangan di udara, kemudian kita hirup, kemudian kita kena virus corona. Tidak bisa. Tapi kalau kita berdiri terlalu dekat dengan orang yang sudah terpapar oleh virus corona, kemudian dia bersin atau dia batuk, cairan yang keluar dari tempat dia di mana sudah mengandung virus-virus itu, dan itu ternyata masuk ke tempat kita, di hidung kita atau di mulut kita, dan itu kita usap masuk ke badan kita, itu bisa. Tapi kalau dia misalnya dari udara, dia tiba-tiba dari meja atau dari lengan kita, dia tiba-tiba bisa loncat masuk ke badan kita, tidak secanggih itu, ya. Jadi virus ini tidak mungkin melakukan itu. Apakah virus corona bisa memperbanyak diri? Jawabannya, kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita, itu bisa memperbanyak diri. Jadi usahakan jangan sampai virus yang ada di tangan kita, ya, atau orang bersin itu masuk ke badan kita. Karena kalau dia hanya sekedar tempel di atas meja, dia tidak bisa memperbanyak diri. Kenapa disuruh harus di rumah 14 hari? Karena sindrom daripada virus corona ini mungkin hanya muncul di hari kelima, atau bahkan ada yang tidak muncul sama sekali. Sehingga walaupun sebagai orang yang sudah terjangkit virus corona, bisa jadi tidak menunjukkan sindrom atau gejala yang parah, atau mungkin tidak ada gejala. Nah, kita perlu 14 hari tinggal di rumah karena virus corona ini pada hari ke-7 atau ke-8 itu badan kita akan muncul antibodi untuk melawan virus corona ini, sehingga virus corona ini akan mati pada hari ke-14. Jadi kalaupun kita terserang virus corona dan kita hari ketiga, keempat itu sudah positif, kita tidak ada gejala, menunjukkan gejala apapun, pada hari ke-8 terjadi perlawanan antibodi dari badan kita. Di hari ke-14, 15 itu virus corona itu sudah mati, dan kalau kita testing, kita sudah akan menunjukkan negatif. Makanya kita perlu semua orang tinggal di rumah 14 hari untuk menghindari
supaya virus ini menyebar ke orang lain. Seandainya yang kena tidak akan menyebar kepada yang belum kena, yang tidak kena atau belum kena tinggal di rumah sehingga tidak tersebar oleh orang yang sudah kena virus corona. Maka orang yang sudah terpapar virus corona, kemudian dia setelah 14 hari dia sembuh, testingnya sudah negatif, apakah masih akan kena virus corona lagi? Jawabannya adalah bisa. Virus corona masih bisa masuk ke badannya, tetapi badannya sudah ada antibodi sehingga dia tidak akan sakit atau tidak akan ada gejala sakit lagi. Karena begitu virus coronanya masuk, badannya sudah ada antibodi. Lain dengan pada saat dia kena pertama kali. Dia kena pertama kali, badan kita ini semua masih tidak ada antibodi virus corona, sehingga pada saat virusnya masuk dia langsung sakit, ada gejala sakit. Tapi pada saat dia terpapar kedua kali, langsung badannya sudah ada antibodi yang melawan virus corona itu sehingga dia tidak sakit. Berikutnya, bagaimana memilih masker yang baik. Jadi masker yang baik itu terbuat umumnya, kalau yang satu kali pakai itu terbuat dari 2 lapisan. Kemudian di dalamnya masih ada 1 lapisan. Usahakan lapisan yang di dalam itu atau lapisan yang di tengah itu cukup tebal, ya. Jadi bukan hanya 2 lapis, kemudian dalam tidak ada lapisan, ya. Jadi paling gampang untuk pilih masker ya begitu. Kemudian untuk masker kain, usahakan masker yang agak tebal. Kemudian kita masih bisa bernafas dengan baik dengan masker kain itu. Sekarang ini masker sangat terbatas. Bayangkan kalau semua orang pakai 1 masker kemudian langsung dibuang. Itu 1 hari di negara kita yang jutaan penduduk ini, sudah berjuta-juta masker harus dibuang. Jadi tentu saja bagaimanapun kita penuhi permintaan pasar, itu masker tidak akan cukup. Oleh karena itu, nanti mungkin berikutnya saya akan ajarin juga bagaimana caranya supaya masker yang sudah kita pakai ini bisa kita pakai ulang. Untuk teman-teman yang belum subscribe dan baru di channel saya ini, channel saya adalah Benny W Spasitan, berisikan semua tips-tips yang sangat murah bahkan gratis untuk supaya kita bisa hidup sehat dan segar setiap hari tanpa obat kimiawi. Oke, teman-teman, sampai bertemu lagi di sesi berikutnya, di video berikutnya, dan terima kasih.